Tentu saja kita akan berbincang bersama dengan Pak Bapak Angelo Michel ya. Beliau adalah CEO Amta. Selamat pagi Pak Angelo. Selamat pagi Mas Vicky. Apa kabar Pak? Baik, Mbak Prisa juga. Terima kasih banyak untuk waktunya. Oke, 1 menit menjelang kita menyaksikan seremoni IPO Pak Angelo. Kira-kira IHSG pada pagi hari ini melihat kondisi dari Asia yang melemah, ada peluang melanjutkan koreksi atau ada pembalikan arah? Saya langsung share screen ya. Jadi memang hari ini peluangnya lebih ke arah koreksi, dan kalau kita melihat di chart 1 jam, dia ada support di 6790, dan kalau tembus ke bawah lagi bisa turun ke 6670. Oke, berarti masih ada peluang koreksi lanjutan ya Pak Angelo ya? Ya, betul. Oke, dan Anda hari ini merekomendasikan saham-saham seperti AMRT, kemudian ada BP, kemudian ada Harum dan juga Antam dengan rekomendasi masing-masing buy ya. Ada AMRT di 1825, resisten di 1890, BP di 183, resisten di 196, kemudian Harum di 1530, resisten di 1640, dan ada Antam ya dengan support 1690, resisten di 1800. Ya, untuk grafisnya dapat ya. disaksikan di layar televisi untuk saham-saham pilihan. Saham-saham pilihan, tapi tampaknya saham-saham pilihan ini memang di luar saham-saham CPO yang kemarin selama sepekan terakhir ini mengalami peningkatan begitu ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, tapi terlebih dahulu pemirsa, ini adalah saham-saham pilihannya. Kita akan menyaksikan juga seperti apa seremoni IPO dari emiten pelayaran pemirsa ya, PT yaitu Hapco Transmaritma atau Maritima TBK. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi dan selamat bergabung pada acara pencatatan perdana saham PT Hapco Transmaritima Tbk Selasa 26 Juli 2022. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita saksikan video company profile berikut ini. Indonesia, negara maritim yang kaya akan sumber daya alam. Dengan bertumbuhnya pembangunan di semua lini, terutama dalam sektor perindustrian, menjadikan kebutuhan akan transportasi logistik dan suplai energi menjadi hal yang utama dan sangat dibutuhkan untuk menunjang roda pergerakan ekonomi secara nasional. Dalam rangka mengakselerasi pendistribusian sumber daya alam dan barang produksi lainnya, sekaligus menjaga ketahanan energi di Indonesia, kami, PT Hapco Transmaritima, hadir sebagai penyedia layanan sektor transportasi logistik terintegrasi di Indonesia. Hapco Transmaritima, yang merupakan salah satu anak usaha dari PT Hapco Primatama, yang eksistensinya sudah diakui sebagai salah satu perusahaan pelayaran terkemuka di Indonesia. Berdiri sejak 8 Agustus 2019. Sejak berdiri, Hapco Transmaritima terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Memulai kegiatan operasional sejak tahun 2021, pertumbuhan volume angkut terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Perseroan optimis, kapasitas angkut akan terus meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan transportasi logistik. 3 armada kapal yang saat ini dimiliki HTM menjadi pendukung utama perseroan. Hapco Polaris, Commission 2010, Deadweight Tonnage 31,774, Classification CCS. Hapco Carina, Commission February 2009, Deadweight Tonnage 57,000, Classification CCS. Hapco Pioneer, Commission November 2008, Deadweight Tonnage 29,664, Classification NKK.
Dengan awak dan kru yang profesional serta handal, juga dijunjung aspek keamanan dan keselamatan yang tinggi. Ketiga unit kapal ini dioperasikan untuk senantiasa mengantarkan kargo ke tempat tujuan dengan tepat waktu. Kami, PT Hapko Transmaritima, berkomitmen untuk dapat terus melayani setiap jalur distribusi logistik dengan berupaya selalu berkembang dan memberikan yang terbaik untuk semua klien kami. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT Hapko Transmaritima Tbk kepada Bapak Andrew Kam. Kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan ini, perkenalkan nama saya Andrew Kam, selaku Direktur Utama PT Hapko Transmaritima Tbk, akan memberikan kata sambutan mewakili perseroan. Kami terlebih dahulu ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Mahendra Siregar, selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Inarno Jayadi, selaku Ketua Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Iman Rahman, selaku Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia, Bapak I. Gede Nyoman Yetna, selaku Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, dan semua stakeholder perseroan lainnya, seperti institusi pemerintahan, penjamin pelaksana emisi efek PT NH Korindo Sekuritas Indonesia, serta lembaga-lembaga profesi penunjang pasar modal lainnya yang telah berkontribusi dalam kelancaran proses penawaran perdana saham PT Hapko Transmaritima Tbk. Sedikit informasi singkat terkait perseroan. PT Hapko Transmaritima Tbk berdiri pada tahun 2019 dan memulai kegiatan operasionalnya di tahun 2021. Dibekali dengan pengalaman dan kompetensi jajaran direksi dan Dewan Perkomisaris Perseroan yang telah bergelut di industri logistik maritim sejak 1991 dengan berdirinya induk perseroan PT Hapko Primatama. Perseroan saat ini merupakan bagian dari solusi logistik maritim terintegrasi yang menawarkan jasa one-stop maritim logistics solution kepada para pelanggan perseroan. Perseroan telah berhasil mengangkut kargo lebih dari 2 juta metrik ton di tahun 2021 yang diikuti dengan kinerja keuangan yang sangat memuaskan dengan pembukuan laba sebesar 90,1 miliar rupiah. Saat ini, perseroan mengoperasionalkan 3 armada kapal bulk carrier dengan total kapasitas angkut sebesar 118.000 metrik ton yang melayani beragam kebutuhan transportasi komoditas curah seperti batu bara, klinker, dan bilet besi di sektor energi dan industri pasar domestik di Indonesia. Perseroan berharap ke depannya setelah menjadi perusahaan tercatat untuk dapat mengembangkan skala operasionalnya lebih besar lagi dengan penambahan armada kapal bulk carrier baru dengan penggunaan dana IPO serta memulai masuk segmen pasar pengangkutan internasional baik ekspor maupun impor. Perusahaan tetap berkomitmen untuk selalu mengedepankan good corporate governance sebagai landasan pengelolaan perseroan. Sekian beberapa kata sambutan dari kami. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan dan disampaikan kepada PT Hapko Transmaritima Tbk. Yuk, nabung saham HATM. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kami sampaikan informasi pencatatan perdana saham PT Hapko Transmaritima Tbk. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan segera menyaksikan penekanan layar sentuh yang akan dilakukan oleh perwakilan perusahaan tercatat pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian,
Mari kita menghitung mundur bersama dari hitungan ke-5, 4, 3, 2, 1. Dan dengan penekanan layar sentuh, maka saham PT Hapko Transmaritima Tbk telah resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah telah kita ikuti bersama seremoni pencatatan perdana saham pada pagi hari ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi dan maju terus pasar modal Indonesia. Oke, itu dia pemirsa ya IPO dari Hapko Transmaritima atau HATM dengan posisi saat ini 163 sempat naik. Saat ini naik 3,12%, lumayan atau 5 poin ke lagi-lagi 164-an ya. Dan indeks harga saham gabungan pemirsa dibuka menguat 0,33% di 6881, agak bertolak belakang nih dengan yang disampaikan tadi Pak Angelo, kemungkinan koreksi tapi ini baru pembukaan, perjalanan masih panjang. Betul sekali, kira-kira seperti apa proyeksi dari pergerakan IHSG seharian penuh ini kita akan bahas usai jeda berikut, tetap bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita masih membahas analisis teknikal saham jelang keputusan dari The Fed. Strateginya seperti apa bersama dengan Pak Angelo Michel, CEO dari AMTA. Ya, sebelum kami mulai perbincangan, ada beberapa data yang kita akan simak terkait dengan pembukaan dari IHSG yang dibuka menguat 0,17% di level 6.869,784. Sementara itu Jakarta Islamic Index menguat 0,07% dan LQ 45 menguat 0,12%. Oke, dari Gainers ada Bumi naik 3% di 96, HATM yang baru IPO di sekitar 161, Arto naik 5% di 10.300, Adaro naik 2% 3.160. Nah, Plusers di pembukaan perdagangan pertama hari ini BBCA, SMDR, ENRG, dan ADMR dengan pelemahan masing-masing 0,68%, 6,02%, 2,07%, dan 0,86%. Oke, Pak Angelo, dari saham pilihan Anda tadi ada Harum dan Antam, mengingat komoditas lagi naik juga. Kita mulai dari Harum dan Antam dulu. Semenarik apa secara teknikal? Untuk Harum, saya nggak bisa pasang chartnya ya. Tadi ada crash. Untuk Harum dia baru memulai uptrendnya. Jadi sebetulnya ini kesempatan beli di awal uptrend ya. Nah, jika tidak ada penjualan besar, maka targetnya itu bisa sampai 2.500. Sementara supportnya di 15.30, resisten di 16.40. Jadi kalau 16.40 tembus, lalu tidak ada penjualan besar, maka targetnya itu bisa di 2.300. Oke, berikutnya ke Antam, secara support Anda rekomendasikan di 1690 dan resistensinya di 1885 dengan rekomendasi buy. Seperti apa jangka investasi untuk Antam sendiri, Pak Angelo? Untuk Antam jangka investasinya bisa 1 sampai 3 bulan ya, karena targetnya juga ini sepertinya awal uptrend. Kesempatan beli di awal uptrend ini dengan target di 2.300. Oke, ada target di 2.300, saat ini di 1630 dan Anda bilang support di 1690. Gimana? Apakah setelah 1690 baru buy atau saat ini di harga bawah juga masih oke? Udah ditembus 1690, berarti kita harus tunggu ya sampai di closing. Kalau masih di bawah 1690 berarti dia berubah menjadi resisten ya, kita nggak bisa buy. Oh oke, 1765 saat ini untuk Antam, Pak. Oh 1765. 1765, mohon maaf kami koreksi, 1765. Ya itu oke, berarti kita menunggu 1885 ditembus ya. Targetnya itu di sekitar 2.500. Boleh buy sekarang? Boleh. Oke, AMRT dan BP bagaimana Pak?
AMRT supportnya ada di 1825, resisten 1890. Dia udah ada pembelian besar di tanggal 31 Mei. Jadi sebetulnya uptrendnya itu sudah confirm sekali. Nah sekarang kemarin-kemarin itu ada koreksi sehat. Nah ini kesempatan beli harga murah dan targetnya itu nanti di 2.250. Oke, Baik, satu lagi oke. tadi ya BP. BP ini baru break ke atas resisten ya dari pola cup and handle. Tapi pendakian kelihatannya belum selesai ya. Di chart 15 menit kita bisa melihat para pembeli masih tambah barang. Targetnya itu di 202. Oke, di 202 ya targetnya. Baik, ada AMRT, BP, Harum, dan juga Antam semua direkomendasikan buy. Oke, kita ke pergerakan dari IHSG, Pak Angelo. Sejauh ini masih bergerak menguat begitu di 6.891. Sejauh ini bergerak menguat 0,49%. Secara analisa seharian sampai dengan closing market yang sesi kedua, Pak Angelo, seperti apa proyeksi Anda untuk IHSG? Resisten di 6.880-an masih kuat ya. Yang terkuat itu di 7.000-an, tapi kelihatannya kecil ya kemungkinan ke sana. Hari ini masih berat, jadi kelihatan masih akan koreksi selama seharian ini. Oke, masih ada potensi koreksi meskipun pembukaan di zona hijau, tapi ya jalan masih panjang, masih ada sesi 1, sesi 2, kecenderungannya koreksi. Lagi-lagi Pak, support kuat menurut Anda di posisi berapa? Di 6790. 6790 dan strateginya saat ini trading dulu saja gitu ya? Ya, jangka pendek, hit and run. Oke, hit and run. Baik, Baik. Pak Angelo, sayang sekali waktu kita terbatas. Semoga ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Angelo dan bisa tetap bersama kami. Usai jeda kami akan segera kembali dengan segmen Create Up.